Mana yang lebih berat dosa yang dilakukan oleh manusia kepada manusia dalam bentuk kezaliman dibandingkan dengan keterlanjuran manusia kepada Rabbul Alamin? Para ulama mengatakan az-zulmu bainan nas, kezaliman antara manusia lebih berat dibandingkan dengan kedurhakaan kepada Allah. Kenapa? Bukan berarti kedurhakaan ini tidak akan diperhitungkan kelak. Iya, tetapi kedurhakaan kepada Allah kalau disadari oleh orang yang durhaka, dia menyesal atas perbuatannya dan dia bertaubat atas itu, selesailah. Jadi hak Allah selesai dengan istighfar. Bahkan perbuatan syirik, kan ada sebagian yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi dalam ayat lain Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Bagaimana mempersatukan dua dalil yang terlihat seperti bertentangan? Sebenarnya tidak bertentangan. Allah tidak mengampuni dosa syirik dalam satu ayat, iya, kalau orang itu tidak taubat nasuha dan tidak meminta ampun kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Iya, artinya Allah la yatajawaz, Allah tidak melampaui dosa syirik itu, pasti akan diminta pertanggungjawaban kalau keluar dari dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada al-muttaqina bil jannati was sa'adati fil akhirah wa huwa la yukhliful mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hamba Allah yang hadir dalam majlis ini, rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada pagi ini melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-25. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Bagaimanakah nanti bila kami kumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan tentang kehadiran dan keberadaannya, dan disempurnakan setiap diri itu balasan atas apa yang telah mereka usahakan, dan mereka tidak akan dizalimi. Ayat ini kita jadikan sebagai muntalaqun, titik tolak
pembahasan kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan di hari kiamat, sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan. Keadilan itu terwujud dalam bentuk bahawa setiap orang yang melakukan perbuatan apapun akan dibalasi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Yang berbuat kejahatan akan menerima setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Dan itulah keadilan. Di dalam keadilan Allah itu ada rahmah, ada kasih sayang. Di mana orang yang berbuat kebaikan dilipat gandakan oleh Allah imbalan yang mereka terima, tidak pada pembalasan kejahatan. Jadi kalau orang bertanya di mana Rahman dan Rahimnya Allah di hari kiamat, salah satunya terlihat pada pembalasan jazaa'us sayyi'ah, pembalasan perbuatan jahat, misluha, semisalnya. Tapi pembalasan amal kebaikan adha'af, berlipat ganda. Minimal berapa lipat gandanya? 10. Berdasarkan firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislah. Siapa yang membawa satu kebaikan, dia akan memperoleh 10 semisal kebaikan itu. Artinya dilipat gandakan. Itu minimal. Tetapi siapa yang membawa kejahatan, fala yujza, tidak akan dibalasi illa, melainkan mislaha, semisal kejahatan itu. Jadi di dalam al-adlu, di dalam keadilan ada rahmah. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala berbalut dengan rahmahnya Allah. Dan tidak sedikit riwayat yang sampai Allah Subhanahu wa taala ghafara lil mudhnibin, mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah dengan rahmatnya. Nanti kita akan sampai kepada ashabul a'raf, orang yang berada di suatu tempat setelah penduduk surga sudah berada pada posisi, penduduk neraka berada pada posisi. Ada lagi sekelompok orang berada di tempat tertentu yang disebut dengan al-a'raf. Siapa mereka itu? Orang-orang yang sama timbangan baik dan timbangan kejahatan. Nah, di sini nanti juga akan terlihat keadilan Allah diselubungi oleh rahmatnya. Kedurhakaannya berhak mendapatkan hukuman. Kebaikannya berhak mendapatkan pembalasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ditimbang, ternyata kebaikan dan kejahatan itu berimbang beratnya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ghufran, diampuninya. Apalagi yang kalian tunggu, kata Allah. Amalan kami
Nah, akhirnya apa kata Allah? Masuklah kalian ke surga, tapi ingat kata Allah, birahmati, dengan rahmatku. Nah, wahai kaum muslimin, begitulah Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim memperlakukan hamba. Apakah itu bukan sesuatu yang patut disyukuri? Di saat kebaikan kita dilipat gandakan secara minimal 10 kali, bahkan kalau kita bicara tentang keutamaan puasa, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu amali ibni Adam lah. Setiap amalan anak Adam itu kembali manfaat dan faedahnya adalah untuknya. Jadi jangan ada yang mengira beramal untuk kebesaran Allah, keagungan Allah. Itu adalah sangkaan yang keliru terhadap Allah Subhanahu wa taala. Buang itu. Di dalam Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk diri. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Lau kana awwalukum wa akhirukum", seandainya yang awal dari kamu sampai akhir, min insikum wa jinnikum, baik dari golongan manusia maupun jin, qamu ala atqa qalbi rajulin wahidin, sama-sama berada pada posisi satu orang yang bertakwa, tidak berpisah dengan itu, sama takwa semuanya, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Tidak sedikit pun amalan orang sebanyak itu dari awal manusia dan jin sampai akhir sama-sama bertakwa, bertambahkah mulk kekuasaan Allah sedikit pun? Kata Allah, ma zada dzalik, tidak akan menambah. Begitu juga makhluk manusia dan jin dari awal sampai akhir, qamu ala afjari qalbi rajulin wahid, sama-sama berposisi sama, tidak berbeda, sama durhaka semuanya, ma naqasa dzalika fi mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku, kata Allah. Terus apa yang kita lakukan? A'malukum, amal kamu itu untuk siapa? Untuk kamu. Makanya di dalam hadis fadilah puasa itu apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya yang akan diterima. Berapa imbalan pembalasan kebaikannya? Min asr, dari 10 kali lipat, ila 700, sampai 700 kali lipat. Itu ukuran. Tapi ternyata ada amal yang tidak masuk di dalam rumus itu. Di amalan lain masuk dalam rumus itu 10 kali lipat. Paling tinggi 700 kali lipat. Apa itu? Sedekah. Makanya dikatakan Allah di dalam Al-Quran, permisalan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? Kamathali habbatin, seperti orang menanam satu biji. Satu biji itu ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai 100. 100 kali 7, 700. Bersesuaian dengan hadis tadi, dari 10 ila 700 sampai 700 kali lipat. Seluruh amal masuk di dalam rumus itu. Tapi ada yang tidak masuk. Apa itu? Puasa. Illa siyam. Puasa tidak masuk dalam rumus itu. Terus rumus puasa apa? Tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada kalkulatornya itu tuh. Puasa itu tidak masuk dalam rumus 10 sampai 700. Illa siyam as-sawmu li. Nah, puasa itu untukku. Apa kata makna untukku kata Allah itu? Taraka, dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, li ajli,
karena aku. Kenapa? Karena kerahasiaan ibadah puasa manusia sulit untuk mengantarkan ibadah itu menjadi kebanggaan. Orang tak percaya je indak. Dia buatnya latih siang hari ya cik orang. Tadi bantu awak sedang puasa orang latih. Jadi tidak terlalu bisa. Dia sungguh menjalankan itu bukan karena orang. Kenapa? Dia sulit untuk menunjukkannya kepada orang lain. Orang antara percaya dengan tidak saja. Tak setiok dan kariang bibirnya orang puasa. Jadi karena itu lebih kuat di situ apa? Pelaksanaannya mengarah kepada apa? Lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada ibadah ini melebihi dari apa? Dari konsep 10 sampai 700. Nah, kata Allah, ana ajzi bihi. Saya akan membalasinya. Nah, kalau dibalasi oleh Allah langsung tanpa rumus yang tadi, maka berharaplah itu tidak akan ada bandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan 700. Hanya Allah lah yang tahu. Kalau Allah katakan tidak ada ukuran, itu berarti Allah apabila membalasi sesuatu, dia akan memberikan balasan yang sempurna. Nah, itulah yang diharapkan hendaknya oleh orang yang berpuasa. Itu makanya ihtisaban. Di puasa itu didorong orang untuk ihtisab. Apa makna ihtisab? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa makna ihtisaban? Bukan berhitung hisaban. Ihtisaban itu pengharapan. Karena itu penuh haraplah ketika menjalankan. Jadi ihtasaba yahtasibu, apa maknanya? Berharap. Jadi penuh dengan pengharapan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'anul Karim maupun melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi keadilan terwujud dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembalasan, bahkan berbalut dengan rahmat. Kemudian keadilan yang kedua adalah ketika orang yang memiliki tanggungjawab utama, itulah yang diminta pertanggungjawaban. Itu yang kita sampaikan pada pekan yang lalu. Jadi siapa yang dipanggil di hari kiamat pertama? Bukan rakyat jelata, bukan kalangan orang biasa. Yang dipanggil siapa? Al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul dahulu. Kenapa? Karena bisa, patut atau tidaknya umat ini mendapatkan hukuman atas kebangkangan, kalau bangkang mereka, mendapatkan pembalasan baik kalau dia taat. Berdasarkan apa? Berdasarkan tabligh risalah, berdasarkan penyampaian risalah kepada umat. Jadi kalau tidak sampai risalah, tidak ada pesan Allah sampai kepada manusia, manusia tersebut tidak bisa diberikan hukuman atas kedurhakaannya kalau dilihat itu durhaka. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum sampai risalah, pesan Allah yang dibawa oleh nabi dan rasul sampai kepada orang tersebut. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab siapapun sampai kami utus rasul. Nah, karena itu keadilannya, siapa yang mesti dipertanyakan dahulu? Pembawa pesan ini. Jangan pesan itu tercicir di tengah jalan. Itulah keadilan. Jangan kebalikannya.
Umat dipertanyakan, tetapi pembawa risalah tidak dipertanyakan. Padahal mereka baru tahu mana jalan taat, mana jalan yang tidak diridai oleh Allah, dari mana? Dari para nabi dan rasul. Karena itu mereka lah yang dipanggil pertama sekali. Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, para nabi sampai Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadilan. Artinya apa? Kemuliaan seseorang tidak menghambat, tidak menjadi hambatan untuk diminta pertanggungjawabannya. Begitu Allah memperlakukan. Ini yang sering saya ingatkan, jauh berbeda dengan kondisi kita, pangkat, kedudukan, jini, apapun, kadang menghalang untuk diminta pertanggungjawaban. Sehingga apa yang terjadi? Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada Usama bin Zaid, innama ahlakal ladzina kanu qablakum, orang-orang sebelum kamu sekalian dibinasakan oleh apa, kata Nabi? Idza saraqa fihim syarif taraku, kalau orang terpandang yang mencuri mereka biarkan. Tetapi wa idza saraqa fihim ad-dha'if, tapi kalau yang lemah yang melakukan pencurian, aqamu 'alail had, mereka tegakkan hukuman. Apa kata Nabi? Memberikan peringatan dan contoh penegasan beliau, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad, siapa itu? Putri beliau. Seandainya Fatimah yang mencuri, tentu aku potong tangannya. Itulah al-'adl, keadilan yang mesti ditegakkan di dalam kehidupan dunia. Dan siapa yang tersuruh terdepan dalam menegakkan keadilan? Umat Islam. Nah, cuma merumik korupsi banyak di negara Islam belum. Kalau tidak disebut negara Islam, negara mayoritas penduduknya adalah orang Islam. Kadang malu mendengar pengamat indeks korupsi. Nah. Jadi kan malu kemajuan awak bukan dalam perkara ekonomi meningkat, bukan dalam perkara, tapi dan maju itu adalah jumlah korupsi. Padahal ajaran agama kita begitu menentang itu dan tegas. Ada kemarin ya dua pekan yang lalu lah, jemaah yang bertanya, air macet sudah sekian lama dilaporkan, tidak ada respon. Datang salah seorang petugas menawarkan, biar lambat tolong bu, tapi rupanya ada dealnya. Setelah ditolong, agilah berbagai macam namanya, panik lah, hadiah lah. Nah, ketika saya katakan itu haram, saya bilang, karikan yang kenapa? Hadiatul ummal kan sudah tegas dikatakan oleh Nabi. Man ista'malnahu, siapa yang kami jadikan sebagai amil, sebagai petugas kami. Wa razaqnahu, dan kami beri dia rezeki, imbalan jasa atas pekerjaan itu. Kan tugasnya itu. Fama akhadha wara'a dzalik, siapa yang mengambil lagi setelah itu, apa yang diambilnya setelah itu, padahal untuk mengerjakan itu sudah ada gajinya. Itu yang dikatakan oleh Nabi, itu ghalul namanya. Mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Oh, kami rida,
tidak bersyarat di situ ridha, tidak berdampak ridha. Itu ridha yang cacat namanya itu. Kalau yo ridha baragia, lain nama magian kau orang nak kerja tu. Oh tidak bisa tu. Baru kayaknya dia, ini nolong awak itu tidak, itu berkait namanya itu. Nah perangai seperti ini di negari kok menjadi-jadi. Dan ini sampai ke Makkah babo perangai kok. Aduh, barusan nanya oto lah mengecek ke rombongan, bapak dan ibu kumpullah baksis. Anak mengaranjur itu kadang-kadang orang yang bergelar ustaz, tokoh agama, dikeciannya berang tu. Padahal di oto tu kan ada tertulis tu, i'ta'u bakshisin lisaiqi haramun, tertulis di situ. Memberikan baksis ke supir haram. Sudah tidak dibolehkan. Tapi dek perangai di Indonesia tiok sebentar pakai wang pelicin. Allah sedang dalam beribadah, tidak jo tinggal perangai itu. Nah, kadang dalam perkara yang tidak benar, ibu-ibu membayi ke joki mantakan ke mungku Hajar Aswad. Nah, mau puluh real berbagai macam. Bangga lu bercerita di muka awak. Antah di mama lu ni nyelatan undi buya. Tu. Weh, ambo dapat rahmat gadang mana tadi. Apa tu? Entah apa, tiba seorang menolong kami, wadang badannya, pangkunya, tiba muka Hajar Aswad sekali. Tak malu cerita nama mangkunya, tak lakinya dah. Ya. Tak lakinya nama mangkunya, nama mantan, ke situ cerita korang. Sudah kerajo tu, tidak tersuruh. Tak kedingitkan dia Ummul Mukminin Aisyah, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, la tuzahimna rijala, jangan berdesak-desak kalian lelaki-lelaki. In ra'aitunna khulwatan, kalau le kosong tampak faqabbilna, pailah cium. Wa illa, kalau tidak astalinna, sentuh aja. Kalau nak isyarat bagai. Kau berbuat dosa lu untuk mengajarkan sunnah. Magian diri di pangku lelaki-lelaki lain tu, hukumnya tu. Tak ada orang ngecewain boleh. Itu perangai awak. Jadi banyak persoalan sebenarnya yang mesti diluruskan kepada umat ini. Nah, termasuk keadilan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita tentang keadilan Allah. Hisab yang telah kita kaji, menurut para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi, sebenarnya terdiri dari 3 fase. Ada yang menamakan semuanya hisab itu. Mulai dari al-aradul awal, wal-aradul thani, wal-aradul thalis. Ada yang pertama dihadapkan makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sudah kita jelaskan. Manusia dihadapkan mulai dari para nabi dan rasul. Kemudian umat berkelompok. Kemudian masing-masing dihadapkan. Nah, ini dalam pandangan ulama, ini al-aradul awal. Ini pertama sekali manusia dihadapkan kepada Allah untuk diperhitungkan. Kemudian setelah itu diberikan mereka kitab. Jadi ini satu pandangan ya. Dalam hal ini berarti tidak ada kepastian
bahawa bagaimana prosesi hisab, karena itu masalah keghaiban. Riwayat yang ada sebenarnya ada dua yang akan diterima. Yang pertama adalah kitab, yang kedua adalah suhuf. Nah, kitab itulah yang pertama diterima pada al-arad yang kedua. Pada yang kedua kali dihadapkan setelah itu, setelah mereka menerima kitab masing-masing. Dengan apa? Dengan 3 cara penerimaan. Ada yang menerima dengan shimalnya, dengan tangan kirinya. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, dan ada yang dilemparkan dari belakang punggungnya. Dan itu akan menunjukkan apa? Sebagai alamat bagaimana hisab yang akan mereka lalui setelah itu. Nah, karena itu kalau kita baca kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, kita temukan bahwa ada 3 kelompok manusia. Kalau kita berbicara tentang proses hisab di hari kiamat, as-sinful awal, kelompok yang pertama adalah orang-orang yadkhulul jannah, akan masuk surga bighairi hisab. Yang akan masuk surga tanpa ada perhitungan. Ini kelas VVIP. Ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam fa ajidu an-nabiyya yamurru ma'ahu al-ummah wan-nabiyya yamurru ma'ahu an-nafar wan-nabiyya yamurru ma'ahu al-ashrah wan-nabiyya yamurru ma'ahu al-khamsah wan-nabiyya yamurru wahda." Jadi ketika Nabi diperlihatkan kepada beliau umat berlalu, ya ibarat pawai lah, kalau diumpamakan demikian, maka terlihat para nabi dengan umat. Ada umat yang banyak. Kemudian ada yang hanya diiringi nabi itu 10 orang. Ada yang diiringi oleh 5 orang. Ada yang diiringi oleh 1 orang saja umat di belakangnya. Bahkan ada nabi yang jalan sendiri saja. Tidak ada umat yang mengikut. Setelah itu apa kata Nabi? Fa'idha nazartu fa'idhan sawadun kathir. Kemudian saya perhatikan lagi di belakang setelah itu, ternyata jumlah yang sangat banyak. Qultu ya Jibril, haulai ummati. Wahai Jibril, jumlah sudah sangat banyak nampak. Jibril, itu umatku kah? Kata Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Qala la, bukan. Walakin unzur ila al-ufuq. Jangan ke situ melihat, kata Jibril. Lihat ke sudut sana, penjuru. Kemudian Nabi melihat ke arah situ. Fa nazartu fa idza sawadun katsir. Ternyata jumlahnya juga banyak di sudut sana. Nah kemudian qala, kata Jibril, haulai ummatuka. Mereka itulah umat engkau wahai Muhammad. Nah, dan di kalangan umat engkau itu ada barisan paling depan. Barisan paling depan itu siapa? Berapa jumlahnya? 70,000. 70,000 banyaknya. Qaddamuhum la hisaba alaihim wala azab. Tidak ada hisab atas mereka dan tidak ada azab. Itu yang saya katakan, la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun. Itu makanya jauhilah tatayyur itu.
Apa makna tatayyur? Membaca-baca tanda-tanda membawa kemalangan. Ya. Mulai berkicau senjari sialan kemati usuun. Tinggalkan itu. Keyakinan khurafat. Kucing talantak. Heboh dek turun tu. Capek selamain. Bertanggana nak baju. Bakapani je itu. Kalau nak di kerajaan tu. Membanu kawak aku nak elok. Anak orang terlantak nyebel lari. Bila lu kucing membanu. Ada lah mengecil. Kucing tu kan kesayangan Nabi. Biar. Nabi tak ke kucing. Sayang unta. Sayang tu kan di kapani lu unta tu. Jadi jangan membuat hal-hal yang aneh-aneh ini, alamat ini begini, akan celaka, ini akan begini. Karena ada hal-hal yang tak masuk dia kah. Gata-gata tempat tangan tandungkan rimau piti. Padahal basuh tangan tak selesai tadi kan. Tapi kalau kita berusaha, ada alamat usaha berhasil, itu tak masalah. Itu fa'al namanya tu. Optimis tu perlu. Dan orang-orang yang meninggalkan tatayur seperti itu salah satu yang akan berada di barisan paling depan dari umat Rasulullah yang akan masuk surga kelak tanpa hisab. Apalagi kalau orang-orang yang berkeyakinan khurafat, cincin macam-macam lah. Oh cincin kau keramik bang, betul. Kalau dipakai makan kenyang wadahnya tiyo tu. Ya adalah macam-macam bagai. Tinggal cincin tu pan yang balik-balik nak jadi buka kedai. Bagus itu. Kalau tak ada cincin kau nak tiba pelanggan kau dia tarik. Apalagi yang begitu. Kadang berkelah-kelahan pulun. Bertanya lo. Ada lo nama magi kaji. Weh awak kan tak percaya ke cincin. Allah nama datangkan. Cuma cincin kau ando wasilah. Di mana wasilahnya? Sesuatu wasilah tentang kegaiban itu baru bisa kita yakini kalau ada khabar dari yang maha gaib. Itu bisa kita yakin tu. Contoh. Kalau ada riwayat yang awak terima bahawa Hajar Aswad itu akan datang di hari kiamat, akan bersaksi kelak sia yang pernah menciumnya, sia yang pernah menyentuhnya. Itu percaya awak tu. Kenapa? Ada riwayat tentang itu. Di mana ada riwayat tentang baju cincin awak pakai itu? Itu kan karangan awak namanya. Itu dikecekkan keyakinan na indak bergantung jo dalil, gugurnya dari jadi pohon akidah awak itu dan khurafat, kharif, gugur dia. Diyakini yo mengarang namanya. Dari mana keyakinan tu? Dari khayal. Itu dikecekkan orang takhayyul namanya. Banyak hal-hal seperti hidup di tengah masyarakat kita. Dari khayal. Cerita mulut ke mulut. Keyakinan-keyakinan lama, kalau ada orang banyak meraja cepat-cepat baru dulu. Itu matinya. Besok pagi turun lo tanah kuburannya. Ada orang mengecen. Kalau ada nak menggarik-garik belakang dapur, so encelah talu yo. Apa kau tu nyo jadi rimau. Alayo lagi cawak apa awak jadi rimau. Kebetulan tiba lo kucing sanjo dan campak lo talu ayam. Nah. Bertambahlah cerita bagai dari si fulan. Yo nampak dah mo katih bentuk orang, bawah bentuk harimau, sekali orang jadi-jadian nampak. Lah yo lo ceritanya kok. Lah bertukuk-tukuk cerita menjadi keyakinan. Di mana orang nalah ke alam barzah tu balik. Yo tersuo, mungkin saja tersuo, tapi bukan orang tu. Bisa jadi syaitan yang menjelma menjadi itu supaya awak bertahan di dalam kesesatan.
Kan tu kerja syaitan itu. Syaitan kok kalau ada awak nan sasek, maka bersama-samanya tu menolong supaya nan sasek tu tampak di mata awak bana. Itu na yuzayyin namanya, nyohiasi kesesatan seolah-olah seperti kebenaran. Itu nan harus hati-hati. Banyak orang bertanya, Buya, baca mau usia pauni rumah. Tambah kecen, si anak ke bu usia, kau apa jangan diusia lah. Anda itu dah Buya, namuni wah, kenapa namuni? Si anak ke diusia. Tidak kecil orang, ada namuni rumah. Tambah kecen, ya bisa jadi jin ada bermacam. Tapi baca mau usianya pertama, yang pertama beribadah rajin, yang kedua cuekin. Maka itu nyok kerja setan tu caper cari perhatian. Itu dia tu. Jadi kalau biar mencari perhatian orang itu mirip gitu. Ini caper tu cari perhatian aja. Nah, ketika awak tak pedulikan yang lain, tak jalan misinya. Tapi kalau awak peduli, mulailah itu, datanglah ke siko. Buatlah antaran lama kau aneh-aneh. Baris seiko, rokok dan anau lah. Nah, pisau ketek cie, uang benggo lama, lapang yang dek mencari. Itu kan sesajen-sesajen seperti itu masih ada di tengah masyarakat. Allah tu buang campaan lala itu. Perbanyak ibadah, baca Al-Quran, amalkan petunjuk Nabi. Apabila baca ayat kursi, apabila dibaca akhir surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan menghampiri rumah itu. Rajin melakukan itu. Dan yang pikirnya lain, urusan dunia awak, mengalau urusan ini yang diurus dawak. Urusan awak tidak selesai dawak. Banyak lo nak mau urus urusan jin. Masuk ke alam jin untuk menyelesaikan. Alam awak tidak selesai. Heboh dah itu. Nah, artinya apa? Yang akan berada di depan umat nanti, yang mereka tidak akan menemui hisab, masuk surga bighairi hisab, orang yang bersih keimanannya. Itu modal dasarnya. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah sinfun yuhasabu hisaban yasira bila munaqashah wala tasdid. Ada sekelompok orang yang mengalami hisab, tetapi hisabnya sangat mudah. Nah, kalaupun ditanya tapi tidak terjadi munaqashah, perdebatan terhadap pertanyaan itu, sekedar konfirmasi saja. Nah, kelompok yang seperti ini masuk surga dengan hisab, tapi hisabai yasira. Yasira, mudah. Itu yang ada dalam surat Al-Insiqaq ayat 7 sampai ayat 9 itu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Al-Imam Al-Bukhari menukilkan kisah atau gambaran tentang hisab yang mudah ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Umar? Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'minu min rabbih, dihampirkan orang beriman kepada Rabbnya, hatta yada'a alaihi kanafa, sampai diletakkan oleh Allah, dekatkan ke bahunya itu, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fayuqarriru, diminta oleh Allah pengakuan bidzunubihi, minta pengakuan
Ini perbuatan dosa kan? Nah, hamba yang beriman tadi ketika ditanya, ta'rif dzamba kadza, engkau tahu enggak dosa engkau yang itu? Apa jawaban orang beriman tadi? A'rif. Aku tahu ya Allah. Kemudian wa yaqul, dia berkata, Rabbi a'raf marratain. Tentu Rabbku, Tuhanku lebih tahu. Dia mengatakan bacaannya, Rabbi a'rif, ya Tuhanku, aku tahu dosa itu. Tanda ada penyesalannya. Fayaqul, apa kata Allah kepada orang beriman tadi? Satartuha fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Aku telah tutupi dosa itu di dunia. Artinya apa? Tidak terserak di muka orang banyak. Ketika itu dibukakan oleh Allah dosanya yang terselubung. Aku tahu ya Rabb, aku tahu dosa itu. Nah, apa kata Allah? Satartuha fid dunya, aku tutupi di dunia dosa itu. Dan hari ini kata Allah, aghfiruha lakal yaum, aku ampuni untuk engkau hari ini. Kemudian thumma tutwa sahifata hasanati, kemudian ditutup lembaran kebaikannya dan dimasukkan ke surga. Itu kalau orang beriman hanya seperti itu munakasyahnya, seperti itu pertanggungjawaban ketika diakuinya dan di dunia telah ditutupi oleh Allah, di akhirat tidak dibukakan skandalnya oleh Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis lain, apa kata Nabi? La tattabi'u aurata akhi. Jangan ditelusuri juga aib orang. Itu salah satu peringatan Nabi. Man tatabba'a aurata akhi, siapa yang menelusuri aib aurat saudaranya, tatabba'a Allahu auratah, Allah telusuri pula aibnya. Man tatabba'a Allah auratah, siapa yang ditelusuri oleh Allah aurat, yafdahu, dibukakan skandal yang memalukannya, walau fi jawfi rahli, walaupun urusan di tengah rumah tangga. Jadi kurang-kurangilah. Ayo Bu, mencari tuan orang lain, membaca aib orang, nani sambil menunggu ustaz masuk berunjang tu. Tak Quran dipaciknya dah. Nah, itulah janji Allah di dalam hadis Nabi yang lain, man satara musliman, siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, ditutupi pula oleh Allah aib. Jadi orang yang seperti ini ditanyakan kepadanya dosanya, diakuinya dan dikenalinya, dan dia menyesal atas itu, Allah telah menutupinya. Kan tak tahu orang dah dia dosa tu. Kan banyak dosa awak ko, kalau tak buka lah kau orang rami, dak surang Allah je awak taluk tagak muka orang banyak tu. Mau sia-sia ndaknya. Kullu bani Adam khata'. Mau sia-sianya dipanggil ustaz, buya, kiai, terserahlah. Apapun pangkatnya, tidak ada kita yang tidak bersalah, tidak ada yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu tersalah. Bahkan bukan mukhti' saja, tapi khata'. Mana khata' berulang kali melakukan kesalahan. Itulah kita. Namun kata Nabi, wa khairul khatta'ina, namun sebaik-baik orang yang tersalah adalah at-tawwabun, orang yang
bertaubat. Nah, ketika kita bertaubat, ditutupi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Bisa jadi pengampunan itu bukan berarti hilangnya catatan amal, masih ada. Tetapi karena ditutupi oleh Allah di dunia, Allah tidak menuntut pertanggungjawaban di akhirat. Allah datangkan ampunannya ketika itu. Nah, orang yang seperti ini yang dalam kategori mendapatkan hisab yang mudah. Tapi kalau pertanyaannya itu sampai ke tingkat menelusuri, mempertanyakan, mendatangkan hujjah, datangkan saksi atas itu, terjadi munaqashah, terjadi permintaan pertanggungjawaban yang berat, yang seperti ini pasti diazab. Kok bisa dipastikan? Bukan saya yang memastikan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm dari Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Imam Al-Bukhari dalam meriwayatkan hadis ini? Anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu illa raja'an fihi hatta ta'rifah. Kok karakter Aisyah zaman dulu. Kalau Aisyah zaman kini ibu nan tahu. Nah, kalau Aisyah istri Nabi, kata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, bahwasanya Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, apa yang menjadi kebiasaan beliau? La tasma'u syai'an la ta'rifu. Tidak ada suatu perkara yang dia dengar, dia tidak tahu apa kedudukannya. Apa sebenarnya perkara ini, maksudnya. Belum dapat dia ilmu tentang itu, apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah, illa raja'an fihi hatta ta'rifah. Melainkan beliau lakukan murajaah, beliau pertanyakan kembali kepada Nabi, ini apa ya Rasulullah? Kalau ada yang lain yang mengganggu fikirannya, kalau begini bagaimana ya Rasulullah? Sampai beliau memiliki ma'rifah, kenal dan mengerti tentang perkara itu. Itu karakter Aisyah Ummul Mukminin. Asa kini lalu sesadun. Ceramah 1,5 jam, talai mengerti, tidak yang Buya le belakang rumahnya. Orang apa lancian-lancian rumahnya dia ustaz. Tapi nak bertanya sekali lah hendak jo. Kerajonnya talai sesuai dengan tuntunan tah tidak. Tapi kalau Ummul Mukminin Aisyah ado hendak mengerti, merujuknya ke Nabi beliau. Salah satunya adalah pernah Nabi SAW bersabda, man husiba udziba. Nah, siapa yang dihisab diazab. Singkat perkataan Nabi. Man husiba udziba. Siapa yang dihisab diazab. Kok bisa begitu ya? Berarti kalau tiba hisab nanti azab laki. Faqultu, maka aku berkata, kata Ummul Mukminin Aisyah, awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, ya Rasulullah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka orang itu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, apa jawaban Nabi? Faqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzalikal ard. Itu dikatakan arad. Manusia dihadapkan kepada Allah, diberikan catatan amal, iqra kitabak,
kemudian berikutnya ditanyakan apakah itu selesai. Itu namanya bukan dimunaqasyah, bukan dimintakan pertanggungjawabannya dan alasan dia melakukan. Ya sebatas itu namanya arad, namanya hanya memaparkan saja. Akan tetapi walakin menuqisha al-hisab, tapi siapa yang dipertanyakan, diminta pertanggungjawabannya, kalau sudah sampai seperti itu, maka kata Nabi Ahmad, orang itu binasa itu, kata Nabi. Nah, disitulah ulama mengatakan bahawa hisab itu terdiri dari 3 segmen. Pertama al-arad, didatangkan, dihadapkan, paparkan amal. Kemudian berikutnya baru yang kedua dimunaqasyah. Nah, disinilah terjadi khusumat, pertikaian antar manusia, akan saling bantah membantah. Antara manusia dengan syaitan, dengan jin, akan saling tuduh menuduh. Nah, itulah yang terjadi di hadapan Allah. Allah biarkan itu, kemudian baru dibuktikan oleh Allah siapa yang benar. Nah, setelah selesai kebenaran, baru kemudian diberikan suhuf. Itu dalam pendapat sebagian ulama. Suhuf ini bukan kitab yang pertama. Jadi ada 2 pandangan ulama dalam perkara lembaran yang akan diterima manusia. Yang pertama catatan amal. Catatan amal itu akan diterima setelah arad. Nah, yang pertama akan diterima setelah arad. Nah, setelah diterima catatan amal itu, apa kata Allah? Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Di mana ayat itu? Di dalam surah Al-Isra ayat 14. Baca kitab engkau. Setelah diterima. Nah, disitulah kalau dia dimunaqasyah, kalau diminta pertanggungjawaban, kenapa kamu lakukan itu? Tapi kalau hanya diperkenalkan, ini dosa muka, iya ya Rabb, selesai. Kalau sampai di situ saja, hisab yang dilalui yasirah, mudah. Tapi kalau dipertanyakan, itu yang katakan Nabi, man husiba udziba. Ini proses kedua. Nah, jemaah rahimakumullah, apa saja khusumat pertikaian yang akan terjadi kelak di hari kiamat antara makhluk? Yang pertama yang akan terjadi, da'watus syuraka alladzina za'amal kafiruna annahum syuraka'un lillahi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang pertama yang akan didatangkan adalah dipanggil sekutu-sekutu yang dipertuhankan oleh kaum musyrikin dan orang kafir, yang mereka dakwakan ini adalah sekutu Allah, akan didatangkan. Nah, inilah yang terjadi di hari kiamat kelak. Allah panggil syuraka mereka itu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan surah Al-An'am ayat 22 sampai ayat 24, dan juga di dalam surah Yunus ayat 28 sampai ayat 29. Dan surat Al-Qasas ayat 62 sampai ayat 64. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ
Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini surah Al-Ahqaf ya. Ayat 5 ayat 6, kemudian ayat surah Al-An'am, wa ja'alu lillahi syuraka'a al-jinni wa khalaqahum wa ja'alu lillahi syuraka'a al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Di dalam dua ayat ini, surah Al-Ahqaf, surah Al-An'am, Allah tegaskan bahawa tidak ada lagi orang yang tersesat dibandingkan orang yang menyeru selain Allah, yang tidak akan menjawab seruan mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim, sedangkan mereka tidak peduli dengan permohonan-permohonan. Ibu-ibu ingat kisah Amr bin al-As. Amr bin al-As itu sebelum masuk Islam, ketika hijrah pertama, kaum muslimin ke Habasyah, ke Afrika, Amr bin al-As ditunjuk oleh tokoh-tokoh Quraisy menjadi rasul, menjadi utusan untuk berbicara dengan Najasyi. Tujuan Amr bin al-As apa? Tujuan Amr bin al-As adalah untuk mengembalikan kaum muslimin yang ada di Habasyah ke Makkah. Tentu sampai di Makkah akan disiksa. Tapi Amr bin al-As gagal. Karena Najasyi ketika berdialog dengan Ja'far bin Abi Talib, akhirnya memutuskan bahwa dia melindungi kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Malu Amr bin al-As yang terkenal adalah cendekiawan jahiliyah, cendekiawan Quraisy. Sampai di Makkah, keciknya ke Tuhan. La selama kau dan menyembah engkau. Engkau biasa nampak malu di muka orang banyak. Nah, lepas ni mana badak menjawab. Itulah terfikir dia. Sama juga kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala dan kampaknya diletakkan ke tangan yang besar. Siapa yang menghancurkan? Is'al kabirhum. Tanya orang gadang tu. Nah, ini dikatakan oleh Allah, siapa lagi yang tersesat, dal, sesat dari sisi pemikiran, nalar tak dipakai, sesat dari sisi i'tiqad, dari berbagai sisi. Di mana lagi kesesatan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan orang yad'u min dunillah, yang menyeru selain Allah? Siapa? Man la yastajibulah, yang tidak akan mengijabah seruan mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, mereka tidak peduli dengan doa mereka itu. Tidak ada dia kemampuan untuk itu. Wa idza husiran nas, apabila manusia telah dihimpun di hari kiamat, maksudnya kanu lahum a'daan, bahkan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh mereka. Jadi didatangkan siapa yang disembah, diperhadapkan. Nah, wa kanu bi ibadatihim kafirin, padahal mereka engkar dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Di dalam surat Al-An'am Allah katakan wa ja'alu lillahi syuraka al-jin, mereka jadikan ada sekutu Allah dari galangan jin, padahal wa khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan mereka. Jin itu makhluk seperti manusia yang menyembahnya. Nah, jin itu juga butuh pertolongan dari Allah sebagai manusia, mana manusia membutuhkan pertolongan dari Allah. Makanya kalau kita mendengarkan orang yang berdukun, yang bekerja sama dengan jin, kan ada dua kategori kerjasama dengan jin, tapi jangan diamalkan loh. Nah, yang pertama orang
tanpa disadarinya bekerja sama dengan jin ketikanya mendapatkan mantra. Kalau di awak biasanya ada baca-bacuannya tu, mantra dalam istilah awak, atau cepat-cepat baru lah. Yang kedua, ada yang membuat perjanjian bana dengan jin tertentu dengan bertapa, atau di orang awak bertarak namanya. Dua tu mengarah ke sana. Kalaulah dapet, maka nanti dia bisa, jin ini akan terus menjadi temannya, dan dia bukannya menjadi ringan, tapi menjadi susah. Itu dikatakan Allah dalam surah Jin, kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jin. Sekelompok orang dari kalangan manusia bekerja sama minta perlindungan ke golongan jin, wa zadahum rahaqa. Mereka hanya akan menambah susah saja. Nah, biasanya dari dua kategori itu, nanacok terjadi permintaannya kerjasama nambah tarak tadi itu, kecil orang ilmu tarak lebih kuat dari ilmu bertuntut. Maka itu iko kan MOU ko nambah tarak wah. Nah, MOU mana? Sedangkan nan pakai apa ko, yang pakai mantra-mantra iko, capak-capak waru iko main-main-baunya tu, dek iko simbolnya tu, makonyo bagi namanya macam-macam. Nan semambang kuning dan semambang hijau dan macam-macam itu. Nah, itu kategorinya, cara mereka. Nah, apakah jin-jin itu mampu mengiyakan seluruh keinginan orang yang meminta perlindungan kepadanya? Tidak. Mereka juga tidak bisa keluar dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Tidak lebih dari itu. Cuma kenapa orang beriman mau? Karena orang yang beriman ketika imannya berjalan darinya atau menurun pada tingkat yang nadir, pada waktu itu dia lemah berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Itu yang akhirnya membuat dia terseret kepada kepercayaan-kepercayaan demikian. Jadi berhati-hati. Kadang ada nanti ibunya tidak diundang bagi. Mungkin karena dulu bapaknya, kakeknya. Jawa kan dan turun gay, akuan orang gaib berbagai macam. Nah, bagi orang-orang yang lemah iman, hal seperti ini bagi dia seolah-olah akan menguatkan. Dan itu bukan hanya golongan jin saja yang jadikan itu. Bahkan malaikat bagai. Pernah tak bapak dan ibu mendengar dua ke jalan? Mudah-mudah dulu biasa beraja itu tuh. Sebelum melangkah, baca tuh. Jibril di muka aku, Israel di kanan aku, Mikail di kiri aku. Jadilah engkau sebagai kau. Itu kan mengapa minta ke malaikat itu? Jadi Allah dipersekutukan oleh manusia dengan seluruh makhluknya, bukannya patuang saja. Dipersekutukan dengan jin, dipersekutukan dengan malaikat, dan seluruh makhluk itu nanti akan diperhadapkan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan mereka. Nah, makhluk-makhluk itu berlapis tangan nanti itu. Sebelum itu sasa di hari kiamat nandak bisa dipelok, encak kini menyasa. Tinggal itu kalau ada juo siso-siso dan demikian. Sedikit manusia yang terjebak dalam hal itu. Kadang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tertentu, nah bertahan dengan itu. Tidak ada membawa selamat. Bagaimana caranya? Perkuat keimanan, singkirkan keyakinan. Nyopai sesurang tu. Tak perlu lopai ke dukun tu minta anyut lah bagai asamo satu. Tu membasuh anangku. Mau jual ia najis semuanya tu.
Sebagian orang kan yang buat dulu kau menurut senyo apailah ke dukun tu minta buang samo senyo tu. Terjebak. Gimana caranya? Perbaiki keimanan, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat-ayat Al-Quran, bentengi diri dari godaannya, maka dia akan pergi. Nah. Apakah itu bisa? Bisa. Kenapa tidak? Saya kalau saya telusuri, kakek ambo dukun. Menjelang matinya dulu, sebelum saya pergi ke Mesir, himbaunya, ang cucu dan aku, siang kan nerimo kaji dan kau dan kau. Nah, gitu. Wabagai nan diajan. Oke, tak lah dicatat lah dah. Jolapi petalo langit, jolapi petalo guru, petalo bumi. Lah itu lah kaji dan wabagai macam. Tiba sekali sampailah sudah beraja macam-macam kau nak dipakai dia anak muda dia kau sampai ke tingkat itu beraja limu pekasi di sinan bata kaji beliau berang di situ beliau ajan aku catat guna kau jadi engkau mencatat namanya kau judul tangganya doa Adam. Doa Adam nan mah. Lain sekolah agama dak tentu dia Adam. Kedulu. Adam yang pertama. Nabi Adam. Ayolah. Bunyinya si kanak-kanak aja dong. Kehendak aku, kehendak Adam. Kehendak Adam khalifatullah. Kehendak aku kalau ditahan hancurlah tubuh ba'daulu masuk dilawi baharullah. Macam-macam kan? Sudah dibuat model itu. Lah sudah betuli bertanya, tanya cik engkau. Nang tanya, banyak nak tanya. Tanya cik engkau. Iko dua iko ko dipakai di Adam ke sia? Tanya tiga itu. Kan nang tahu bini Adam sia. De itu tulah makuam bawa tanya kangku dan bertanya. Sebab kau tanya. Yo kalau kawa kanya lakian. Padusi dah ada selain awak itu. Tak kesebodoh tu mana dah ada saingan dah perlu pekasi mendapatnya. Kecilnya tagak. Tu ko dak malakik kajian yang berangkit lang dari siku dak kan terima kajian. Itu. Jadi kalau hati wak menolak, ndaknya ndak mah baik. Mengkoknya menjadi karena ada keyakinan nan salah nan dibangun di dalam ni. Tu makanya kecil orang nama aja itu kalau ndak yakin ndak muah. Ndak yakin keliru tu makanya nak muah nang keliru tu jalan. Nah kini kalau ada hal-hal seperti itu, buang keyakinan tu dulu. Ba'aka meruqyah hendaknya kan ada gini. Ruqyah salah. Ba'aka meruqyah kalau akidah tu nan meleset, ruqyah hendak jadi. Makanya kalau orang dibacakan ruqyah syar'iyah oleh sebagian ulama, ana dimintanya dulu peloi akidah awak. Semoga pernah dulu ada sekolah di Padang untuk sebentar kemasukan jin sana anak. Nah, kenapa? Karena setiap nan masuk di situ dapat pelajaran dari seniornya bawa asrama ko bajin. Itu salah ada di dalam kepalanya ko. Manggari atuh dia teh jin juga pada kucing melompek. Nah, angin menyebabkan tirai jin juga. Nah, karena pemikiran itu menjadi keyakinan, di situlah yang menjadi. Nah, karena itu ingin membuat seorang mukmin itu kuat berhadapan dengan syuraka itu, dengan yang menggoda itu, bukan fisiknya. Kalau fisik awak kuat jin pada awak, mereka bisa menempuh
Dan itu sepakat ulama itu. Jin itu bisa menempuh jarak begitu jauh dalam waktu yang singkat. Bapak dan ibu-ibu bacakan kisah Luqman di dalam Al-Quran. Bagaimana Ifrit menyanggupi mendatangkan istana Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Kan kuat dia. Nah, di mana kekuatan fisik kita bisa menandingi itu? Tidak. Tapi di mana kekuatan manusia berhadapan dengan makhluk-makhluk seperti itu supaya dia jangan melenceng dari jalan yang benar adalah kekuatan imannya, qalbu. Makanya kalau dibandingkan cerita itu, siapa akhirnya mendatangkan, bahkan lebih hebat dibandingkan dari Ifrit? Seorang salih. Atikani, aku datangkan itu sekejap mata engkau. Nah, apa yang membuat orang salih ini kuat? Imannya. Nah, sebelum kita jauh mengkaji masalah ini, saya himbau kita semua, sisa-sisa keyakinan-keyakinan seperti itu, kekhurafatan, berbagai macam perbuatan syirik, hampir-hampir kepada perdukunan dan lain-lain, nah, menggale, tergoda dengan berbagai macam kadai langang. Bukannya galehnya nak dipikirnya, kok diinovasi nak ditambah, atau galeh nak dicari nak lebih laris. Kok indak orang datang gunung nak dicarinya. Mengapa kesinan? Weh, kalau ini tu manduan, yo mangkui. Ambo kan pernah bertanya, yo menjadi buya. Salah tu cuma itu. Ini tu saya bawa ke pasar galeh, mungkin satu orang kesinan tu bagusnya tu. Lah jalinya tak pandai menggaleh. Minta doa untuk mengalih kenya. Kayu yo mukabu ya, manjur doanya untuk mengalih. Mana beliau saya dibawa. Bagus tak mengalih lah nyo. Kadang akawak tumpul karena itu. Cerita si anu, cerita si. Nah, segala bentuk ahanan awak lakukan di dunia terkait dengan yang dipersekutukan itu, Allah akan memperhadapkan manusia dengan apapun yang dijadikan oleh manusia sebagai sekutu Allah di hari kiamat. Dan ketika mereka diperhadapkan, yang dipersekutukan itu tabarra, berlepas diri. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, idh tabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wa ra'ul adhaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang yang mengikut ketika yang diikuti melepaskan diri dari orang yang mengikuti, tabarra waraul azab, dan mereka melihat azab menghampir mereka, wa taqatta'at bihimul asbab, putus segala tali yang menyambung, tidak ada lain selain main sorang-sorang. Nah, maukah menyesal seperti itu? Kenapa? Sangko jin ko menyelamatkan, aku ni ko akan maafkan, iku akan, itu hanyalah khayal. Di yaumul hisab kelak akan diperhadapkan. Siapa itu? Satu, al-malaikah. Malaikat ada yang dipersekutukan oleh manusia dengan Allah. Nah, ada. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 19 dan ayat 20, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inasa ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun wa qalu law syaa ar-rahman ma abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Wa ja'alul malaikah, mereka jadikan malaikat alladzina hum ibadur rahman, mereka itu adalah hamba-hamba Allah, mereka jadikan malaikat itu perempuan dan bermacam. Nah, asyahidu khalqahum, apakah orang-orang mempersekutukan malaikat, menjadikan malaikat sebagai sekutu Allah itu menyaksikan
penciptaan malaikat. Mana kau tahunya malaikat tu pedusi laki-laki? Nah, ada di antara mereka yang menyembah berhala. Menurut mereka berhala ini simbol malaikat, perempuan, mereka sembah. Apa kata Allah? Asyahidu, apakah mereka menyaksikan khalqahum, penciptaan malaikat, sehingga mereka tahu ni malaikat ini perempuan? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dituliskan kesaksian mereka dan mereka akan dipertanyakan. Wa qalu, dan mereka berkata, lau sya'ar rahman, apa kata mereka? Kalau seandainya Allah yang Maha Pengasih menginginkan, ma'abadnahum, kami tentu tidak menyembah mereka. Ini kilah mereka. Mereka berkilah, ikut kandik karena ikut Allah yang berkehendak menyembah malaikat. Tapi apa kata Allah? Ma lahum bidzalika min ilm. Mereka sebenarnya tidak berilmu, itu kebodohan mereka. Inhum illa yakhrusun, mereka hanya menduga-duga semata. Jadi keyakinan mempersekutukan Allah di dalam Al-Quranul Karim banyak bersumber dari mana? Dari kharas, dari duga-dugaan. Itu yang takhayyul itu namanya. Padahal yang patut diimani adalah berita yang sahih dari yang maha benar. Nah, bagaimana malaikat kelak? Ketika dihadapkan, malaikat berlepas diri. Mereka akan dipertanyakan, apakah mereka yang menyesatkan manusia? Tentu jawaban dari malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kan begitu? Tidak mungkin. Sebagaimana juga jawaban Nabi Isa. Kemudian golongan jin juga didatangkan. Bahkan kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, "Walamma qudiyal amr", dan firman Allah Subhanahu wa taala, tak kala perkara urusan telah diputuskan, wa qala syaitan, berkata syaitan, surah Ibrahim ayat 22, lamma qudiyal amr, ketika telah diputuskan perkara, ini bagaimana, ini keliru, ini mempersekutukan Allah, lah duduk seperti itu, maka terjadi khusumah, akan diperhadapkan, masing-masing akan mempertanyakan kenapa. Nah, begitu juga para pengikut syaitan. Tapi apa jawaban syaitan kepada para pengikutnya di dunia itu? Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kamu sekalian janji yang hak. Aku berjanji pula, fa akhlaftukum, aku ingkari janji itu. Jadi sebenarnya semenjak syaitan itu menjanjikan kepada pengikutnya, dia sudah meyakini akan mengingkari janji itu. Nak mengikutnya ikut nak nama sadar. Tak ada janji syaitan itu nembatu ghurura, hanya tipu muslihat semata. Nah, nanti di hari kiamat ketika hisab, diakuinya di hadapan pengikutnya. Innallaha wa'adakum wa'adal haq, Allah lah yang menjanjikan kepada kamu sekalian janji yang hak. Wa wa'adtukum, bukan satu-satu saja. Dia Allah janji, janji tak? Janji Allah mana? Nan janji ambo. Kecek syaitan gua nak kecek ambo. Nah. Nan janji ambo kecek syaitan, akhlaftukum. Aku ingkari semenjak dia berjanji, dia sudah niat tidak akan memenuhi janjinya. Tuhan yang disalahan kamu, ambo lagi janji saja ke syaitan. Wa ma kana li alaikum min sultan, dan saya tidak punya kuasa atas kamu. Itu kata syaitan kelak. Artinya apa? Tak bisa manusia dikendalikan oleh syaitan itu. Tak ada sultan.
Nah, terus baku ada orang mengikut syaitan. Kata syaitan, sebagaimana dinukilkan, diceritakan oleh Allah, diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya, illa an da'autukum fastajabtum li. Jadi kerja syaitan ko maimbau senyo, majak marayu, nah kalian namuh itulah. Padahal kepadih Rasul ketika itu tu. Berdoalah awak jangan masuk dan berhadapan dengan syaitan tu. Itu jawabnya nanti tu. Wa ma kana li alaikum min sultan, tidak ada bagiku sultan, kekuasaan untuk menguasai kamu sekalian, illa an da'autukum, melainkan aku hanya menggoda kalian, menghimbau, mengajak kamu sekalian, fastajabtum li, maka kalian penuhi ajakanku, kata syaitan ketika itu. Nah sekarang alai fala talumuni, ajan lambo nang kalian caci makina, walumu anfusakum, caci maki sendiri awak surang. Nah kemudian ma ana bi musrikhikum, amo dak do minta tolong ke kalian do, kata syaitan. Nah karena itu wa ma antum bi musrikhiyya, dak perlu lo kalian minta tolong kambo, kalau bahasa awak tangguang selain nasib surang-surang lain itu. Begitu pengikut syaitan nanti dibuat kecewa. Itu yang dikatakan oleh Allah, ittabarra'a, berlepas diri. Jadi mengalah, susah banyak main bawa awak menjauh dari syaitan tu. La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dari kini, dari kecil kan Allah tu musuh yang nyata. Di akhirat kelak kecewa seluruh orang yang memenuhi, yang istijabah terhadap dakwah syaitan. Di akhirat dia akan katakan, lumu anfusukum, cercalah diri kamu sendiri, ma ana bi musrikhikum, aku tidak minta tolong ke kalian, tak ada bersorak mo mintalah tolong nama, tidak. Karena itu wa ma antum bi musrikhiyya, kamu tidak perlu pula minta tolong kepada aku. Inni kafartu bima asyraktumun min qabl, sungguhnya aku telah ingkari segala perbuatan syirik kalian mempersekutukan aku sebelumnya. Innaz zalimina lahum adzabun alim, sungguhnya orang berbuat zalim akan mendapatkan azab yang pedih sebagai balasan. Pandainya ngecek ketika itu. Cokininya kecek mereka lari orang sadu dari nyokin itu. Nah, tapi karena dia ingin mencari kawan, dendamnya kepada Adam dan anak cucunya, fabima aghwaytani, kan begitu, dikarenakan engkau menjadikan aku tersesat karena engkau ya Allah, disalahkan pula Allah oleh iblis. Dia akan datang depan belakang. Nah sumpah itu, bendera parang tu tak pernah diturunkan di iblis dan anak cucunya sampai kini tu. Awak nanacok lupa. Itu nanacok dikecian dari orang awak dengan kearifannya. Jari tak pernah lupa di balam. Balam nanacok. Iblis tak pernah lupa tu, jauh musuh. Dan manusia yang sering melupakan apa sebenarnya hakikat kehidupan dia, bahwa dia memiliki musuh. Yarawnakum min haitsu la tarawnahum, mereka melihat kamu sedangkan kamu tidak melihat mereka. Nah bukan hanya dengan makhluk-makhluk itu, bahkan di yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala akan memperhadapkan antara umat satu sama lain, antara kelompok dengan kelompok lainnya, antara orang baik di dalam masalah kekufuran maupun dalam masalah hak. Jadi berhati-hati. Kalau adonan tak tertunaikan kini hutang, akan diminta oleh Allah diselesaikan di mahkamah Allah ketika itu. Nah itu yang disebut dengan al-ardus sani. Ini adalah arat yang kedua atau fase hisab yang tiga tadi, sebelum nanti
Seseorang menerima suhuf yang akan ditegakkan timbangan untuk menimbangnya, manusia akan melalui proses itu. Dihantarkan ke hadapan Allah, dihadapkan mulai para nabi, umat masing-masing, dia mereka terima kitab mereka dan mereka baca, iqra kitabak, baca kitab engkau. Kemudian setelah itu manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang masuk surga tanpa ditanya, ada yang mendapatkan hisab yang mudah, sekedar ditanya tapi tidak dipertanyakan. Kemudian yang ketiga ada hisaban asira, hisab yang sulit dan rumit. Nah, yang jelas akan melalui itu adalah al-kuffar wal musyrikun. Nah, bagaimana pertemuan antar manusia yang berkhusumat di dunia? Allah yufassil, akan memisah-misahkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tidak ada khilafiyah dan tidak tuntas hari itu. Kalau kini rangka berlindung di balik khilafiyah, sado khilafiyah. Maka diko, ayo khilafiyah ku biar. Allah tu jangan jadi kan tuan dia jimek tu, wah jimek kok khilafiyah sesado. Nah, tapi di hari itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan siapa yang berada di atas yang hak, siapa yang berada di atas batil, termasuk mazalim. Nah, itu makanya saya sering katakan, mana yang lebih berat dosa yang dilakukan oleh manusia kepada manusia dalam bentuk kezaliman dibandingkan dengan keterlanjuran manusia kepada Rabbul Alamin. Para ulama mengatakan az-zulmu bainan nas, kezaliman antara manusia lebih berat dibandingkan dengan kedurhakaan kepada Allah. Kenapa? Bukan berarti kedurhakaan ini tidak akan diperhitungkan kelak. Iya, tetapi kedurhakaan kepada Allah kalau disadari oleh orang yang durhaka, dia menyesal atas perbuatannya dan dia bertaubat atas itu, selesailah. Jadi hak Allah selesai dengan istighfar. Bahkan perbuatan syirik, kan ada sebagian yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi dalam ayat lain Allah yaghfir dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Bagaimana mempersatukan dua dalil yang terlihat seperti bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan. Allah tidak mengampuni dosa syirik dalam satu ayat, iya, kalau orang itu tidak taubat nasuha dan tidak meminta ampun kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Iya, artinya Allah la yatajawaz, Allah tidak melampaui dosa syirik itu, pasti akan diminta pertanggungjawaban kalau keluar dari dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah. Tetapi kalau orang berbuat syirik itu taubat sebelum hayatnya, bayangkan Umar bin Al-Khattab, kan dikisahkan Umar bin Al-Khattab kadang tertawa mengingat perbuatan masa jahiliyah. Baku itu nyobuwe Tuhan patuangnya dari kurma nyo sambah sanjuari, lepas neknya menyambah lapar parutnya, makannya Tuhan. Nah, begitulah kejahiliahan yang kadang membuat orang menyingkirkan timbangan-timbangan Allah. Tapi ketika dia Islam, taubat dia dari itu, dia tinggalkan kesyirikannya, apa yang terjadi? Allah ampuni keseluruhan. Itu perbuatan dosa terbesar. Kan ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, ayu dzambin a'zam, dosa apakah yang terbesar ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau jadikan Allah punya tandingan, punya sekutu, padahal hanya Allah yang pencipta engkau. Itu dosa terbesar. Itu bisa diampuni kalau taubat. Tapi kalau kezaliman, orang yang dizalimi telah tiada, tu nan harus hati-hati benar. Tu bah mengkok di dalam Islam, tak boleh balamo-lamo awak memulaukan orang. Bahasa kita nati je orang. Kau sampai tak siapa menyapu bagai. Nah, kenapa?
Mamang kok jangan lama-lama awak menyadari kekeliruan awak. Kalau memang salah, faltastardih, minta keredaan orang yang dizalimi itu. Jadi jangan kecek loh. Kan tak ada dalil minta maaf dah. Siapa mengecek tak ada dalil minta maaf? Taubat itu salah satu di dalamnya adalah meminta keredaan orang yang dizalimi. Kalau tidak selesai urusan itu di dunia, kezaliman terjadi, laiko dilampaui di Allah kezaliman itu tidak akan diperhadapkan. Itu maka tidak selesai. Jadi kan tak heran awak bahwa Nabi SAW tak namuh menyolatkan ketika orang masih berhutang hanya 2 dirham. Kenapa? Itu hak orang lain. Jadi ingat, perbuatan zalim kalau tidak selesai antar makhluk akan disidangkan oleh Allah dan akan saling bayar membayar nanti di akhirat. Ingat, harta kekayaan tak ada oleh tu. Jual ke dibayi. Kata Nabi, bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan dan dosa yang dipikul. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, atadruna manil muflis, tahu tak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Siapa yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflis, orang yang bangkrut di tengah kami nak ada piti Rasulullah, la dinar wala dirham wala mal. Tak ada piti, tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada ratu, bangkrut namanya. Kecil Nabi dah itu. Al-muflis, orang yang bangkrut kelak di hari kiamat, mayati, orang yang datang dengan kebaikan berupa apa? Salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Ada puasa, amalan salatnya, amalan puasanya, amalan zakatnya, amalan hajinya. Bahkan dia diriwayatkan kaljibal, bagaikan gunung besarnya. Tapi ketika dia membawa itu, ja'a, datang ini mengatakan, ya Rabb, innahu syatamani. Dia pernah memaki ambo dulu di dunia. Daripada esok, khusumat terjadi, pertikaian, terbukti benar bahwa dia melakukan itu. Bayar. Dengan apa dibayar? Ambil kebaikannya. Datang lagi, dia pernah menzalimi saya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia membawa kebaikan, tapi wa syatama hadha wa safaka dama hadha wa akhadha mala hadha. Aratu orang diambil, kehormatan orang dirusak, orang dimaki. Datang semuanya kelak meminta pertanggungjawaban. Dibayar. Allah Subhanahu wa taala bayar dengan apa? Kebaikan yang telah kamu perbuat. Ketika kebaikan habis, nak menuntut alun selesai, masih ada je. Apa lagi? Kejahatan orang yang dizalimi, dosanya yang diambil dan ditimpakan kepadanya, dan dia dicampakkan ke dalam neraka. Itu makanya jangan berbuat zalim. Berbuat zalim kau tak melampang orang saja. Membuat kebijakan namanya orang lebih parah itu daripada melampang orang seorang. Tu makanya mau mencari foto menasirat-sirat, kau tak takut mau mencari ini. Kalau tak hati-hati, barik pertanggungjawaban di akhirat tu. Bukan berarti tak boleh kesinan, boleh. Tapi bak kecil orang awak, pilin manalah telingo, tapuk nalah dado, tanya selero. Lai ketaluk mempertanggungjawabkan itu kelak di akhirat. Kalau tak cukup ilmu awak dan indak lo ketahan menghadapi godaan, ancak ada satu mundur salah, lipik sebetul tulis. Tu nasihat ambo dari hati itu tu. Bukan dek karena banci. Barik nak kata tepat. Bayangkan Umar bin Al-Khattab suatu kali menangis. Anak kau tengikan Amirul Mukminin. Kecik Umar bin Khattab. Lau asar dabbah. Seandainya tataruanglah tunggangan di Irak sinana. Tataruang. Kudo, keledai berjalan di jalan. Tataruang di situ. Ambunan akan dipertanyakan kelak di hari akhir. Ya Umar, kenapa engkau tidak licinkan jalan untuk kudoku berjalan? Begitu Umar. Kini indak batu sudah menaruh lubang bisa untuk nanam tang pisang. Siapa berfikir tu?
Awak rabui jabatan kau. Abah mempertanggungjawabkan kelaan. Tidak bisa salah. Saya cuma ngamik-ngamik mudah di foto tu. Yakin lah tu enggak. Kok keberang lo kan bawa berang lah. Ambo cuma mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Berat itu. Alah tu sampai di situ. Ambo kepai ke soal untuk mohon maaf. Kemudian ada pengumuman, Ambo minta izin 2 kali pertemuan. Kenapa? Karena ada jadwal lalamo rencana Ambo akan berangkat umrah. Jadi mohon maaf, pengen ada yang mengusul kalau ganti sana lain. Kawan-kawan Ambo tawarkan engkau bisa melanjutkan karena kajian